Di tengah gurun tandus Hijaz tersembunyi sebuah makam yang bahkan orang lokal enggan menyebut namanya. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut. Mereka menyebutnya makam terlarang, tempat peristirahatan terakhir musuh paling keras kepala dalam sejarah Islam, Abu Lahab. Bagi seorang ilmuwan asal Inggris, kisah semacam ini hanyalah legenda yang menunggu dibuktikan. Namun, apa yang ia temukan di sana bukan sekadar artefak kuno, tetapi sesuatu yang mengubah hatinya, pikirannya, dan imannya selamanya. Langit gurun memerah saat pesawat mendarat di Bandara Madinah. Thomas Ranford, profesor arkeologi dari University of Oxford, menatap keluar jendela dengan penuh harap. Selama bertahun-tahun, ia meneliti peradaban kuno Timur Tengah. Namun kali ini perjalanannya berbeda. Ia datang bukan untuk sekadar menggali sejarah. Ia datang untuk membongkar sebuah mitos. Mitos itu bernama Abu Lahab, salah satu tokoh paling dibenci dalam sejarah Islam, yang dikutuk langsung dalam kitab suci Al-Quran. Thomas membaca kutipan itu berkali-kali sebelum keberangkatannya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Surat Al-Lahab ayat 1. Bagi Thomas, ini adalah teka-teki yang menarik. Apa yang membuat seorang pria bisa begitu dibenci hingga namanya diabadikan dalam kutukan abadi? Dan, lebih aneh lagi, mengapa makamnya, menurut laporan penduduk lokal, disebut terkutuk? Tidak ada catatan arkeologis resmi, tidak ada titik koordinat pasti, hanya cerita-cerita turun-temurun dari suku Baduy yang menolak menyentuh lokasi itu. Dengan semangat ilmiah dan skeptisisme khas Barat, Thomas memulai proyeknya. Ia mengumpulkan laporan, catatan kolonial lama, dan bahkan kisah-kisah rakyat yang sering dianggap tahayul. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Makam itu memang ada, namun terlupakan oleh waktu atau sengaja disembunyikan. Saat malam pertama di Madinah, ia berbincang dengan sopir lokal bernama Fadl. Thomas menyebut nama Abu Lahab dengan ringan, namun Fadl mendadak diam. Matanya menyipit, lalu ia berkata lirih, "Jangan bicara soal itu, Tuan. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan terkubur." Namun Thomas tersenyum, tak gentar. "Justru karena terkubur, maka saya datang untuk menggali." Apa yang tak ia tahu, malam itu adalah awal dari perjalanan yang bukan hanya akan mengguncang keyakinan ilmiahnya, tapi juga menggugah sisi jiwanya yang paling dalam. Pagi itu, Thomas duduk di sebuah kafe kecil dekat Masjid Nabawi, membuka catatannya sambil menyeruput kopi Arab yang terlalu kuat untuk lidah Eropanya. Di hadapannya, terbentang lembaran-lembaran fotokopi dari manuskrip, artikel sejarah, dan potongan Al-Quran yang telah ia pelajari selama berbulan-bulan.